Salah satu hobi masa kecil aku adalah memanjat pohon kelapa. Di sini kebetulan ada satu pohon kelapa yang banyak banget dahan keringnya. Aku pengen turunin dahan keringnya itu. Kira-kira aku masih kuat memanjat pohon kelapa nggak ya? Kita coba ya. Capek. Gak sanggup. Udah tua ternyata. Coba sekali lagi sahabatku. Kali ini aku pakai alat bantu. Aku pakaiin karung plastik yang aku pasang pada kakiku. Tapi ternyata tambah licin sahabatku. Dan aku pun melorot lagi. Kita coba sekali lagi. Kali ini aku balik bawa golok dan gergaji. Kira-kira mau aku apakan ya pohon kelapa satu ini? Dendam banget rasanya nggak berhasil-berhasil. Ternyata nggak gampang, karena dahannya ini udah, yang bagian bawahnya tuh udah busuk, udah nggak bisa ditarik, sedangkan di atasnya tuh nempel banget. Udah deh ya, yang penting aku sudah mencoba untuk kesekian kalinya. Mandi sahabatku. Setelah manjat pohon kelapa tadi, pas turunnya aku kan agak merosot gitu ya kan. Sininya agak lecet. Kuku tangan aku hitam semua. Ini juga lecet. Jadi kita mau sikat-sikat dulu. Sikat-sikat jari tangan. Jadi enaknya kalau di desa kita masih bisa menikmati air sungai kayak gini. Tuh, masih bisa mandi di kali. Inilah lagu. Indung-indung kepala lindung, hujan diudi di sini mendung. Gitu ya. Jadi aku senang banget dengan suasana seperti ini. Ini namanya priceless. Kalau kita banyak duit, mungkin kita bisa nginep di hotel mewah, bisa pergi ke luar negeri. Tapi tempat begini nih nggak ada yang jual gitu. Kalaupun ada tempat-tempat yang menyediakan alam kayak gini, biasanya harus bayar mahal. Misalnya yang udah komersil gitu ya kan. Tapi kalau di kampung ini gratis. Dan ini milik pribadi. Ini milik orang sih. Milik kerabat tempat aku numpang ini. Jadi ini enak banget, airnya bening. Ini sebenarnya airnya mengalir ya, hanya saja nggak terlalu terlihat mana hulu mana hilirnya. Dan katanya sih di dalam sini nih banyak banget ikan. Rencananya besok aku mau mancing di sini
akan aku masak hasil pancingan aku kalau ada. Nggak tahu sih ada apa enggak ikannya. Katanya ada ikan gabus di sini. Dan seingat aku sih kalau deket tempat tinggal aku dulu di sana tuh banyak udang. Udang kecil-kecil gitu. Aku pengen pergi ke sana nyari udang. Nggak tahu ya ada nggak udang. Kalau di sini ini airnya cukup tenang. Di sini juga nggak ada binatang buas. Paling-paling ya ular sanca. Katanya sih di sini banyak banget ular sanca ukuran besar. Sebesar ini betis aku, mungkin sampai paha tuh ada. Sekitar 5 sampai 6 meter. Banyak di dalam sini. Semoga dia nggak muncul ya. Kalau dia muncul aku pasti akan lari terbirit-birit. Ini baju aku udah kotor banget dan bau banget. Kotor dengan lumut pohon kelapa tadi. Nah di bawahnya ini lumpur, nggak bisa nyelam, nggak bisa turun ke bawah karena ini kan kolamnya ini bukan kolam yang sering dibuat berenang. Jadi dia tuh dalamnya nih ya lumpur, nggak bisa diinjak. Nah hanya saja di kaki aku ini ada papan. Kita lihat yuk, seperti ini. Jadi dibuatkan ada kayak dipan di dalam air gitu. Jadi kalau aku turun dari sini ke sini ada pijakannya. Terus di sini kayak ada bangku yang sengaja ditenggelamkan. Ini enak banget nih buat duduk-duduk gini. Sambil duduk bisa memandang-mandang kayak gini. Tuh, indah banget sahabatku. Cakep banget tempatnya. Jadi inilah yang aku sebut dengan priceless. Dan di sini tuh kalau pagi-pagi suara aneka burung berkicauan bersaut-sautan. Ada bunyi monyet tadi. Katanya tuh itu lutung bunyinya. Mirip lutung nggak? Ini lutung putih. Halo, ada kupu-kupu lagi. Hai, aku coba setel kamera. Semoga keuber. Tuh, dia mendekat ke karung yang aku cuci. Kalian bisa lihat nggak kupu-kupunya? Halo. Hai. Dia kabur. Udah deh, biarkan dia hidup liar. Di sana banyak banget capung, tapi jauh sih, nggak bisa kasih lihat. Capung merah, capung kecil-kecil banyak banget di sini. Ada yang bunyi. Di belakang aku ada kayak ada yang lompat ke dalam air. Di situ ada bunyi kayak gitu. Kedengeran nggak? Di sini ada lalat penghisap darah.
Ada lalat yang bisa hisap darah loh di sini. Kalau orang sini bilangnya lukmang. Nggak dapat. Kira-kira ada yang tahu nggak ya itu bunyi makhluk apa? Gitu. Aku lupa bawa sarung untuk salin baju. Sebetulnya di sini kalau sendirian telanjang juga nggak apa-apa sih. Tapi kan nggak mungkin aku lakukan itu di hadapan sahabatku. Nanti aku dibilang apa? Jadi ini cara yang praktis. Kalau kamu lupa membawa sarung, bisa digantikan dengan karung. Ntar aku malah nyemplung ke sungai. Sehabis mandi, aku pun bersiap-siap. Aku ingin pergi ke pasar, ingin beli sesuatu untuk dimasak. Karena saat ini aku nggak ada bahan untuk dimasak. Kira-kira bisa beli apa ya di pasar jam segini hari? Semoga pasarnya belum sepi ya. Ayo kita siap-siap sahabatku. Kita mau berangkat ke pasar Parit 3. Halo Rago. Halo. Hari ini Rago nggak diajak ya, karena Om Edi pergi ke Parit. Kalau dekat diajak, kalau ke Parit takutnya ntar ngantuk, iya kan. Aku mau beli wajan, mau beli kuali. Gak usah beli, di pondok ada wajan. Oh ada? Iya. Pinjam lihat yuk, kayak apa yuk? Coba yuk keluarin yuk. Hari ini kita mau masak apa Rago kira-kira? Rago mau makan apa Rago? Celeng. Masak celeng. Wih. Wajannya. Wow, ada wajan. Udah, aku nggak jadi beli wajan. Kita beli bahan masaknya aja ya. Nanti Ayu mau nggak cobain masakanku yuk? Mau. Mau. Iya. Kata Rago masak celeng yuk. Kata Ayu batal pinjamin wajannya nggak jadi. Nanti kita masak sesuatu yang ada di hutan ini ya yuk. Yang selama tidak beracun ya yuk. Ya. Oke, ada apa nih yang bisa kita ambil? Nah, nanti kita petik-petik yang ada di sini ya. Daun ubi. Nah, apa aja yuk kita masak. Darago. Dadah Rago.
Permisi. Tempat marut kelapa di mana ya? Lah tutup kok. Di mana? Oh. Lah kesiangan iga. Beli cabe deh. Beli cabe, beli kunyit. Lah kesorean iga. Buka lu, aku milih dulu, Ini pasar nih tutup jam berapa sih biasa? Hah? Pasar nih tutup jam berapa biasa? Jam siang lah. Ada yang malam, ada yang siang. Oh. Tapi rata-rata segini hari lah kabur semua. Oh lah. Pasarnya sudah sepi sahabatku. Sudah tidak ada yang jualan sama sekali. Ini masih ada satu tempat. Semoga ada yang bisa dibeli. Beli. Mana orang nih? Ada yang jualan enggak nih? Siapa yang jualan nih? Aku. Hah? Oh, kamu. Namanya siapa kamu? Namanya Hah? Namanya siapa? Zila. Zila. Pinter. Sekolah kelas berapa, Nak? Kelas berapa? Kelas 1. Ya. Oh iya. Oi, kirain nggak ada yang punya. Udang kering yang bagus mana? Beli kunyit bubuk. Ah, mau berapa itu? Sebungkus kecil jadilah ya. Oke, sip. Nah, Berapa satu ya? satu lada bubuk, Ah, tumbar bubuk. oke. Jadilah. Apa lagi? Kunyit lah beli tadi. Kita mau cari kelapa parut. Abang, yang marut kelapa di mana? Oh, di situ. Tempat marut kelapa. Di mana sih tempat marut kelapanya? Oh, di sini. Marut kelapa yang tua. Kita sudah selesai belanja. Beli nanas dulu deh. Beli nanas dulu. Oke, kita beli nanas 2 biji. Berapa satunya, Dek? 10. 10.000. Oke, beli 2. Makasih, laris manis. Karena sudah terlalu sore, aku hanya bisa beli nanas, kelapa parut, bumbu-bumbu, dan terpaksa pulang. Jadi sore ini aku nggak masak sahabatku. Malamnya aku diajak orang-orang kampung menghadiri acara pesta. Keesokan harinya aku kembali lagi ke pasar pagi-pagi. Semoga pagi ini aku bisa belanja yang banyak dan bisa masak sesuatu untuk Koko Junloy. Yuk kita belanja dulu. Selamat pagi. Hah? Bayu. Kan biar laku dagangan. Biar laku dagang. Apa duit omong ke? Tolong rayu terus. Waduh. Jadi potong dulu langsung ya? Hebat, ge. Kalau dipukul, yes, tidak mau mati loh. Oh, Kalau dipukul, jadi langsung, langsung aja lah. Makasih yuk. Ya.
Hủ tiếu tao kilo nih so. Cái chiếc bàn. Hủ tiếu anh. Chen. Iya Pak Sen. Cici beli apa Ci? Cici kita beli udang. So, lagi kantong nih so. Ini mau soal so Oh. Cái hộp phỉ đi bắt và nó phỉ đi hết. Oh nyong. Ini juga sih. Oh, hả? Ini. Nggak senjol nih asuk nih tuh. Masuk botak ya, udah Ansibun ya. Kita phải udang. Sana Haji mel phải lấy mày ha. Tuh. Oke. Ini tiba-tiba ada Haji Bolot. Iya. Kemana nih Pak Haji Bolot? Setelah kembali dari pasar, aku ingin mencari sesuatu dari hutan ini untuk dimasak. Kira-kira apa ya yang akan kita masak hari ini? Ini namanya umbut nanas sahabatku. Kita akan ambil beberapa pohon untuk dimasak. Sarang rayap sahabatku. Dulu aku sering ambil ini buat makan ayam. Jadi di dalamnya ini banyak banget rayapnya. Sudah lumayan banyak dapatnya sahabatku. Sekarang aku mau mengupasnya. Jadi ini akan kita ambil yang bagian mudanya aja. Yang tuanya nggak bisa dimakan. Ini cara ngupasnya tuh sama kayak ngupas rebung bambu ya. Jadi diambil bagian mudanya, yang tuanya kita buang. Ini karena kurus pohon nanasnya, jadi dapatnya kecil-kecil banget. Hanya segini sahabatku dapatnya. Seperti buah catur sebesar ini. Ada buah durian jatuh sahabatku. Ya, Zong sudah dimakanin tupai. Masih ada nggak ya sisanya? Semoga masih ada isinya ya.
Tapi jangan deh, takut. Soalnya ini kan bukan punya aku. Kita dipinggirin aja deh, biar nanti yang punya kebun yang membelahnya. Kita mau cuci-cuci dulu kumbut nanas yang sudah kita ambil dari hutan tadi. Jadi dia ini penuh dengan tanah karena memang tumbuhnya kan liar. Ini masih harus dibersihkan sampai benar-benar bersih semuanya. Dan bagian yang masih keras harus kita buang. Di sini enak sahabatku. Damai banget. Aku betah banget kalau tinggal di hutan kayak gini. Kayaknya tuh jauh daripada kebisingan. Kalau di sini tuh bener-bener hidup tuh kayak yang damai. Pokoknya kalau hidup di desa itu sehat. Dan semoga lebih panjang umurnya kalau hidupnya di desa. Selanjutnya akan kita iris tipis-tipis. Bagian yang tua kita buang. Kalau dirasa di mata pisau dia sudah mulai kayak keras gitu, harus dibuang ya sahabatku. Kita hanya ambil bagian yang lembutnya saja. Jadi ini harus hati-hati ya cara ngambilnya. Dapat lumayan banyak sahabatku. Ini sekitar 500 gram sampai 600 gram. Bumbunya kita parut aja. Karena aku nggak bawa ulekan, nggak bawa tumbukan. Ini lengkuas, diparut aja. Semua bumbu-bumbu ini sudah aku cuci ya sahabatku. Sudah selesai kita parut lengkuasnya. Ini lengkuasnya sekitar 30 gram ya. Selanjutnya aku mau parut jahe. Tadi parut lengkuasnya lama banget karena dia lengkuasnya tuh agak tua. Jadi ceritanya aku lupa bawa tumbukan. Vanessa dan Jojo nggak ikutan. Ini kita pakai parut aja semua bumbu-bumbu ini. Supaya nggak kelamaan kalian menunggu aku marut. Jadi di sini aku gunakan ada serai 3 batang. Jahe sekitar 15 gram, kunyit sekitar 10 gram, cabai keriting merah 10 biji. Karena di sini koko aku nggak bisa makan pedas, cabai rawitnya nggak aku gunakan. Bawang putih 20 gram, bawang merah 50 gram, kemudian ada kemiri 4 butir. Udah gitu aja bumbunya ya. Aku haluskan semuanya, nanti tahu-tahu udah halus aja ya. Sudah selesai kita parut-parut. Sisa cabai. Ini karena cabainya nggak bisa diparut, aku pakai iris aja. Jadi ini darurat karena di sini aku lupa bawa tumbukan. Dan tidak mungkin aku bawa tumbukan sih ya karena terlalu berat. Jadi untuk cabainya ini kita cincang halus aja ya. Nggak aku parut. Kalau mau parut bisa juga sih sebenarnya. Hanya saja jadinya agak ribet aja. Kita iris kecil-kecil aja. Akhirnya halus juga. Jadi walaupun tanpa blender, tanpa ulekan, kita tetap bisa menghaluskan bumbu-bumbu ya sahabatku. Cukup gunakan golok sayur seperti ini. Kita gunakan terasi. Sedikit aja terasinya. Sekitar 10 gram aja. Kita juga pakaiin udang kering.
biasa aja. Ini ngong kai pu mo hai ngai ngong. Tidak nyokong boyo deh kau udah bisa jadi kali ini. Iya. You know, kamu tuh. Cái hồi hiện cái ai tầm cái lại chùa. Kita gabung jadi satu. Lại à tầm. Selanjutnya kita mau kupas udang. Ini aku gunakan udang laut. Kita buang kepalanya, buang isi perutnya, kupas kulitnya. Buang bagian tajam pada ekor seperti ini. Kita akan lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya, udang ini akan kita belah punggungnya dan kita buang kotorannya. Lakukan sampai dengan selesai. Selanjutnya kita mau peras kelapa. Ini aku gunakan 2 butir kelapa. Kelapanya gede banget ini. Supaya lebih banyak, kita juga tambahkan kacang panjang. Ini kacang panjangnya sudah aku cuci ya. Ini sudah bersih. Tinggal diiris gini aja. Ini kacang panjangnya sekitar 400 gram. Selanjutnya aku mau masak air dan kita akan merebus umbut nanas ini sampai lembut. Airnya sudah mendidih, kita masukkan umbut nanasnya. Ini kondisinya sudah sangat bersih ya sahabatku. Kita akan rebus umbut nanas ini selama 10 menit. Tambahkan sedikit garam supaya umbutnya lebih putih. Kalau nggak dikasih garam dia jadinya kuning sahabatku. Ini panas banget apinya. Kalau masak pakai jurus seperti ini nih, kulit wajah terasa ikut dimasak, tapi happy sahabatku. Kembali lagi ke alam. Kita tunggu 10 menit ya. Kita mau lihat kungkung potong duren. Kira-kira ada nggak isinya? Ada? Oh ada. Ada nih makan duren nih. Ayo sini. Ayo. Oh ada tuh, ada, udah mateng. Ayo. Tuh. Đến. Sit Đến đó. ơi. Ngay chào video aja. Mấy Ayo xe. Tin. À đây nghe. Sit kia, sit kia. Oh, ngay sit nih, ikut tahu. Mana nih? Oh nih. Kayaknya sih kau. Mau? Ih. Hah? Nanti ya. Sahabatku, kebagian juga aku makan durennya. Kita makan dulu. Jadi ini durennya nih nggak yang manis-manis banget, tapi ya dagingnya lembut. Ini sisa dari tupai, sisa makan tupai. Kita masih kebagian. Bijinya ditanam biar tumbuh lagi. Yuk kita lanjut masak dulu. Sudah 10 menit kita merebusnya. Ini akan aku angkat. Angkatnya pakai kayu kayak gini.
Kita tumis bumbunya sampai harum. Kalau masak pakai kayu gini, pastikan jangan terlalu besar apinya, supaya nanti nggak gampang gosong sebelum bumbunya matang. Kita masukkan kacang panjang. Kita masukkan santan encer. Masukkan umbut nanas. Ini aku jurusnya koboi, karena apinya ini cepat gosong. Kalau pakai api kompor kita bisa lebih slow. Kalau ini kita harus gercep alias gerak cepat. Ini aku rada-rada salah banget, karena aku sudah taruh semuanya sebelum kuahnya ini mendidih. Ini sudah keliru karena aku panik karena gosong. Jadi yang benar itu harus tunggu kuahnya mendidih, itu baru bener ya. Itu jadi kalau kalian masak di rumah, pastikan tunggu kuahnya mendidih baru taruh sayurannya, tuh matangnya baru nggak hitam gitu. Tapi sudahlah, kita gedein apinya biar cepet panas. Kalau masak gunakan kayu bakar, pastikan jangan sampai banyak asap ya. Kalau banyak asap nanti masakannya jadi banyak bau asapnya. Kita masukkan penyedap rasa. Ini ada garam sama kaldu rasa ayam. Secukupnya aja, sesuai selera. Ini sudah mulai mendidih kuahnya. Supaya banyak, aku tambahkan dengan tahu. Ini tahunya udah aku cuci ya sahabatku. Ini tahunya 20 biji. Coba dulu. Kita masukkan sedikit gula pasir biar lebih enak, lebih manis. Kita masukkan santan kental. Sudah mendidih kuahnya. Ini udah mateng. Terakhir kita masukkan udang. Ini udangnya agak banyak biar lebih enak. Udangnya setengah kilo ini. Jadi dia lebih gurih. Udangnya kita masuk terakhir aja, biar nggak overcook. Nah ini masaknya jangan sampai terlalu mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Nah ini udah mateng. Ini jurinya lagi makan. Pelan-pelan ya, panas. Tat. Hello. Mantap. Ini Oki dari Jakarta. Masuk hutan. Masuk hutan masak ya? Iya hotel. Oi, Gimana? Enak nggak? Enak. Hmm. Jempol.